Bojongsoang adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Bojongsoang terletak sekitar 7 km di sebelah tenggara kota Bandung atau sekitar 25 km dari Soreang, ibu kota Kabupaten Bandung. Bojongsoang berada di tengah-tengah cekungan Bandung. Bojongsoang merupakan salah satu jalur penghubung antara kota Bandung dengan kecamatan-kecamatan di Kabupaten Bandung bagian timur seperti Ciparai dan Majalaya. Bojongsoang dilintasi jalur kereta api Bandung, Ciwidey yang dibangun pada zaman penjajahan Belanda. Kini jalur tersebut sudah tidak aktif lagi. Bojongsoang berada di tengah cekungan Bandung sehingga kontur tanahnya relatif datar yang dipenuhi persawahan di bagian tengah dan timur. Sungai Citarum mengalir di sebelah selatan kecamatan yang menjadi batas alam dengan Kecamatan Balendah. Terletak di Das Citarum, sebagian wilayah kecamatan ini sering terdampak banjir yang terjadi setiap musim hujan. Di Bojongsoang sering dijumpai empang yang cukup luas di bekas area persawahan yang terbengkalai. Bojongsoang kini merupakan kecamatan yang padat penduduk dan cukup pesat perkembangannya mengingat posisinya yang strategis dan jaraknya yang cukup dekat dengan kota Bandung. Berbagai macam perumahan dan klaster dibangun di tiap penjuru wilayah Bojongsoang menggantikan sawah dan empang. Aktivitas perekonomian juga sangat berkembang dengan dibangunnya berbagai pusat perbelanjaan seperti Transmart dan Yogya Group. Dengan rencana pembangunan kota baru Tegaluar dan kereta kecepatan tinggi di Indonesia di desa Tegaluar yang terletak di ujung timur Kecamatan Bojongsoang, dapat dipastikan perkembangan Bojongsoang ke depannya akan semakin pesat walaupun dampak negatifnya yaitu berkurangnya lahan kosong dan persawahan serta laju urbanisasi yang mungkin tidak terkendali. Penerapan Internet of Things (IoT) dengan Machine Learning (ML) untuk pengelolaan air limbah di Bojongsoang Bandung dapat dilakukan dengan beberapa langkah berikut. Latar belakang air limbah adalah penting untuk memahami tantangan dan solusi terkait pengelolaannya. Air limbah adalah air yang telah terkontaminasi oleh bahan pencemar dari berbagai sumber, seperti industri, rumah tangga, dan pertanian. Air limbah yang tidak diolah dapat mencemari air permukaan dan tanah, mengganggu ekosistem, dan membahayakan kesehatan manusia. Tantangan utama dalam pengelolaan air limbah meliputi kapasitas pengolahan yang terbatas, kualitas air limbah yang sulit ditangani, dan biaya pengolahan yang tinggi. Solusi yang dapat diterapkan termasuk penggunaan teknologi IoT dan Machine Learning untuk memantau dan mengoptimalkan proses pengolahan, serta pembangunan fasilitas pengolahan yang lebih efisien. Rancangan IoT. Berikut adalah pemasangan sensor IoT. Pertama ada pH meter, mengukur tingkat keasaman atau kebasahan air. Kedua ada TD sensor, mengukur kandungan padatan terlarut. Ketiga ada DO sensor, mengukur tingkat oksigen terlarut. Keempat ada sensor suhu, mengukur suhu air. Kelima ada sensor kekeruhan, mengukur kejernihan atau kekeruhan air. Keenam ada sensor kimia berbahaya, deteksi zat-zat berbahaya seperti logam berat. Rancangan IoT. 1. Sensor IoT mengumpulkan data kualitas udara dan air dari berbagai lokasi. 2. Gateway lokal menerima data dari sensor dan mengirimkannya ke cloud setelah pre-processing. 3. Platform cloud menyimpan dan menganalisis data menggunakan model ML. 4. Model ML memproses data untuk deteksi anomali, prediksi, dan klasifikasi. 5. Dashboard pengguna menampilkan data dan hasil analisis secara visual dan memberikan notifikasi jika diperlukan. Rancangan grafis teknologi IoT. Adapun alur datanya yaitu dari sensor IoT ke gateway lokal, di mana data diukur oleh sensor dan dikirim ke gateway lokal untuk pemrosesan awal. Dari gateway lokal ke platform cloud, data yang telah diproses dikirim ke platform cloud untuk penyimpanan dan analisis lanjutan. Dari platform cloud ke model ML, data yang disimpan di cloud digunakan oleh model ML untuk pelatihan dan prediksi. Dari platform cloud dan model ML ke dashboard pengguna, hasil analisis dan prediksi ditampilkan di dashboard pengguna untuk monitoring dan pengambilan keputusan.
Adapun data yang dikumpulkan yaitu pH, mengukur tingkat keasaman atau kebasahan air limbah. Suhu, merekam suhu air limbah. Kekeruhan, menunjukkan tingkat kejernihan atau kekeruhan air limbah. Total Dissolved Solids, TDS menghitung total padatan terlarut dalam air limbah. Konduktivitas, mengukur kemampuan air untuk menghantarkan listrik terkait dengan ion terlarut. Kimia berbahaya, mendeteksi konsentrasi bahan kimia berbahaya seperti logam berat atau senyawa organik beracun dalam air limbah. Data ini penting untuk menganalisis kualitas air limbah, mengidentifikasi potensi masalah, dan memantau kepatuhan terhadap standar lingkungan. Manfaat dari analisis pencemaran lingkungan menggunakan teknologi IoT meliputi pemantauan real-time yang akurat, deteksi dini polusi, pengambilan keputusan berbasis data, pencegahan kerusakan lingkungan, efisiensi operasional yang lebih baik, transparansi dan akuntabilitas, inovasi dalam pengelolaan lingkungan, peningkatan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Kesimpulan dari pembahasan tersebut yaitu implementasi IoT dan machine learning dalam pengelolaan air limbah di Bojongsoang, Bandung dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengolahan air limbah. Teknologi ini memungkinkan pemantauan real-time, analisis data yang canggih, dan optimasi proses yang lebih baik, sehingga memberikan manfaat yang signifikan bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat setempat.